Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyerahkan nama penjabat Gubernur DKI Jakarta kepada pemerintah pusat. PJ Gubernur DKI akan melanjutkan jabatan Anies Baswedan yang akan berakhir pada Oktober mendatang. Dalam aturan yang disampaikan Mendagri, ada 3 nama calon yang akan diusulkan Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, muncul 2 nama terkuat yang akan menduduki bangku yang akan ditinggalkan Anies Baswedan. Wakil Gubernur DKI Riza Patria menyerahkan nama penjabat gubernur ke DKI ke pemerintah pusat. Ya pokoknya semua kita serahkan kepada pemerintah pusat yang terbaik ya. Sejumlah kepala daerah akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022. Salah satu yang menjadi sorotan adalah posisi yang akan menempati penjabat Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan purna tugas sebagai gubernur pada Oktober mendatang. Sebagai pemegang simpul koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penjabat gubernur harus dipastikan netral dan tidak terlibat politik praktis, terutama jelang pelaksanaan Pilpres dan Pilkada. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo dengan tegas tidak akan mendukung penjabat gubernur yang terlibat politik. Saya secara pribadi juga menyampaikan kepada Pak Mendagri, karena dilibatkan untuk ikut membahas siapa-siapa nama, saya tidak kenal nama, tidak kenal dengan orang, tapi mohon izin saya tetap berprinsip tidak mendukung calon pejabat bupati wali kota atau pejabat gubernur yang diusulkan oleh gubernur atau oleh bupati wali kota. Ini sekarang mulai banyak lobby-lobby, kalau bisa si A, si B, si C. Nah, kalau begitu banyak lobby atau yang diusulkan oleh gubernur, ya mohon maaf, saya secara pribadi sebagai Menpan menolak. Dan pejabat ini saya kira keputusan Mendagri harus kita dukung untuk ada evaluasi 3 bulan. Kalau dia bermanuver, dia ada interest misalnya, ya bisa diganti. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menyerahkan 3 nama kepada Presiden untuk menjadi penjabat gubernur. Nantinya Presiden yang akan menentukan siapa yang menjadi pejabat gubernur termasuk untuk DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Ini ngapain lagi, Bang? Saudara, apa kriteria calon penjabat Gubernur DKI Jakarta? Kita hubungi jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani di Balai Kota DKI Jakarta. Okta, selamat petang. Apa kriteria yang disampaikan Mendagri untuk calon penjabat Gubernur DKI Jakarta? Selamat petang, Nilu dan juga saudara. Di antara beberapa kriteria yakni adalah pejabat tinggi madya atau eselon 1, kemudian tidak pernah terjerat kasus hukum. Ini nantinya akan dilihat dari profiling, lalu dilihat juga adakah potensi nantinya bisa terkena kasus. Jangan sampai nantinya ketika menjabat justru bermasalah. Untuk menjadi catatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan purna tugas pada bulan Oktober nanti. Masih ada cukup waktu yang bisa saat ini dimanfaatkan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk menjaring sejumlah masukan dari kementerian maupun juga tokoh masyarakat untuk nantinya mengerucut menjadi 3 kandidat yang akan diusulkan ke Presiden Joko Widodo lalu kemudian dilantik menjadi penjabat gubernur. Lebih lengkap kita akan dengarkan cuplikan pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian berikut ini. Kita sudah mulai mendapatkan nama-nama untuk 3 nama diajukan kepada Bapak Presiden. Sama yang nanti bulan Oktober, ya sebulan sebelumnya lah, September kita nanti akan sudah dapat nama kita ajukan kepada Bapak Presiden. Kriteria yang paling nomor 1 dia harus undang-undang menyampaikan pejabat pimpinan tinggi madya. Jadi yang penting dia eselon 1 pejabat tinggi madya. Ya, ada 16 kalau salah jenis jabatan itu. Sekarang kita masih dalam tahap menerima masukan. Yang paling utama ada masalah nggak dia di profiling nanti. Apakah potensi ada kasus misalnya jangan sampai dipilih atau terus ada masalah.
Meskipun belum ada nama yang pasti siapa yang akan menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tetapi saat ini sudah ada beberapa nama yang tengah disebut-sebut, ramai disebut dan digadang-gadang menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta selanjutnya. Di antaranya adalah Kepala Sekretariat Presiden, yakni Heru Budi Hartono, lalu Sekda DKI Marullah Matali, dan yang ketiga Deputi Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro. Kansnya cukup besar untuk ketiganya karena memang merupakan pejabat eselon 1. Sebelumnya, Wagub DKI Ahmad Riza Patria tidak berkomentar banyak dan menyerahkan kepada Presiden terkait siapa nantinya yang akan menggantikan Gubernur Anies. Siapa pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nantinya akan menjabat sampai pilkada serentak, yakni akan diselenggarakan pada tahun 2024. Masa jabatannya adalah 1 tahun, nantinya akan bisa diganti dengan orang yang berbeda ataupun bisa dilanjutkan ketika akhir masa jabatan dengan orang yang sama. Tapi yang jelas nantinya setiap penjabat gubernur harus memberikan laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan sekali. Tentu kita akan nantikan, Nilu dan juga saudara, nanti siapa yang akan menjadi pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akhir masa jabatannya adalah di bulan Oktober nanti. Nilu. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.